sadar tadi masih mute ya. Alhamdulillah guru kita Syekh Hanafa Maulana sudah hadir bersama. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan dari beliau tentang pentingnya sanad di dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus punya semangat, motivasi agar bisa membaca Al-Quran seperti caranya Rasulullah membaca Al-Quran. Baik, insya Allah tanpa memperpanjang waktu, kita akan minta kepada guru kita, Syekh Hanafa Maulana, untuk memberikan motivasi untuk kita, menjelaskan berkenaan tentang pentingnya sanad di dalam Al-Quran, menjadi motivasi untuk sama-sama kita terus meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran. Kepada Syekh Hanafa Maulana, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling pertama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu, karena atas izinnya kita bisa bertemu, bertatap muka pada malam hari yang berbahagia ini. Beriringan salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Satruli. Ya. Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah. Dan teman-teman Ataki Center. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat dan selalu semangat dalam rangka menjadi bagian daripada para penjaga Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali lah ya rasanya bisa bersilaturahim kembali walaupun dengan daring yang bisa mendekatkan yang jauh. Adapun kali ini insya Allah kita akan sedikit berbincang, ngobrol-ngobrol tentang hakikat sanad dan juga urgensinya. Lebih dahulu saya mau minum dulu. Baik, lanjutkan. Sanad itu apa sih? Yang paling pertama harus kita ketahui adalah esensinya, hakikatnya. Sanad itu apa sih? Kalau di antara teman-teman ada yang bisa melihat antara dua bacaan saya ini, yang pertama adalah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Satu. Yang kedua, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Saya tanya, bacaan satu dan bacaan dua, di mana perbedaannya? Kemudian yang benar yang mana? Kemudian yang tepat yang mana? Itu dia, astaga. Boleh diulang sekali lagi? Ulang lagi, Ustaz. Pertama, Ustaz. Iya, ulang lagi, Ustaz. Yang pertama. Salah satu daripada adab menuntut ilmu itu adalah diam terlebih dahulu ketika ada materi tersampaikan. Oke, jadi bisa Ustaz dulu dikondisikan supaya semuanya tidak ada yang bersuara.
maka kita bisa melihat seolah-olah tidak ada perbedaan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan yang kedua, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Maka dalam hal belajar atau sebelum ke sana kita mungkin pelajari dulu satu ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Di sana disebutkan ada 3 amalan. Di sana disebutkan ada 3 amalan. Pertama adalah yatluna kitaballah, yang tilawah Al-Qur'an, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah infak. Menariknya adalah untuk kategori yang pertama, yatluna kitaballah, dia menggunakan pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' atau kata kerja yang menunjukkan kepada makna sedang atau akan. Tala yatlu, yatluna, yang akan atau sedang melantunkan Al-Qur'an. Tapi untuk tilawah, tapi untuk sholat dan juga untuk infak menggunakan fi'il madhi. Kata kerja lampau. Wa aqamu as-shalah wa anfaqu mimma. Ada apa nih? Maka kalau misalkan kita lihat ternyata ini adalah salah satu alasan di mana kita ini senantiasa seharusnya benar-benar bersyukur gitu. Karena ibadah yang tidak mengenal kata akhir dan memang tidak ada akhirnya itu adalah tilawah Al-Qur'an. Kalau misalkan kita pernah belajar di manakah akhir Al-Qur'an, maka mungkin sebagian kita akan menjawab akhir Al-Qur'an itu di An-Nas. Namun orang-orang tertentu yang paham akhir Al-Qur'an itu adalah di ayat kelima surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalkan kita ada program khataman, menghatamkan Al-Qur'an, maka ayat terakhir yang dibaca saat khataman itu adalah bukan di ayat pertama. Dan saya baru potong-potong ngapain, makan-makan. Nah, di sana ada hikmahnya ternyata. Hikmahnya adalah ketika kita baru saja menyelesaikan khataman Al-Qur'an dengan ditandai selesai ayat kelima surat Al-Baqarah, maka di sana ada lanjutan. Hei, kamu itu kita ini baru saja selesai menghatamkan Al-Qur'an. Tapi tar dulu. Itu mah kamu selesai, kamu itu baru saja memulai. Kan kamu kan tadi baru saja menyelesaikan ayat kelima surat Al-Baqarah. Lah, memang Al-Qur'an di ayat kelima surat Al-Baqarah kan enggak. Itu sisanya gimana Al-Baqarah? Ali Imran gimana? An-Nisa gimana? Dan seterusnya. Nah, itulah makna di sana pakai mustakbal itu menunjukkan kepada lidawam untuk kesinambungan keterusan. Jadi seolah-olah di sana Allah pengen mengatakan bahwasanya tilawah Al-Qur'an adalah ibadah yang tidak ada kata akhirnya. Karena kalau sholat itu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, selesai. Sedangkan infak dimulai dengan ijab, disudahi dengan qabul. Ini aku pengen berinfak mushaf misalkan. Set. Disimpan di masjid tertentu. Kemudian kata pengurus masjid, saya terima infaknya, saya terima wakafnya. Dah, selesai. Tapi kalau tilawah Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah, disudahi dengan tidak ada sudahnya. Dahsyat.
Tapi secara mushaf diakhiri dengan surat An-Nas. Namun secara bacaan itu tidak ada selesainya. Dan menariknya adalah semakin dibaca itu semakin membuat kita ini tidak pernah merasa bosan untuk diulang-ulang, dikaji maknanya, dikaji ilmunya, dikaji diantaranya adalah qiraatnya. Kembali lagi kepada materi utama. Bacaan yang berikutnya adalah Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Lihat. Yang pertama adalah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wizrak. Bacaan pertama wa wada'na 'anka wizrak. Bacaan kedua wa wada'na 'anka wizrak. Oke. Kemudian contoh kedua adalah Qul a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, Qul a'udzu bi rabbin nas. Udah. Sekarang silakan di antara teman-teman tuliskan di message. Nanti akan kita pilihkan mungkin 10 10 itu pertama. Dari kedua bacaan antara wa wada'na 'anka wizrak dengan yang kedua wa wada'na 'anka wizrak, manakah yang benar dan tepat? Tuliskan. Oke, Nurul Aini yang pertama, Rahma yang kedua, Andrelita yang pertama, Idrus yang pertama, dan selanjutnya kita pilihkan yang sudah cukup. Oke. Kita lihat. Nurul Aini yang pertama, Rahma yang kedua, Andrelita yang pertama, Idrus yang tepat nomor 1, Rusma yang pertama, Rosaria yang kedua, Salma yang pertama, yang kedua sih. Cuma ada 2 jawabannya. Di antara teman-teman semua, jawabnya kalau nggak 1, 2. Maka nih coba, nanti ada pertanyaan balik. Antum semua ketika mengatakan yang pertama ataupun yang kedua, apa barometernya coba? Sekarang tuliskan lagi di chat untuk nama yang Anda sebut. Nurul Aini, karena ini di chat nih yang paling atas adalah Nurul Aini. Nurul Aini nyebut yang pertama, apa alasannya? Atas dasar apa? Jawab. Kalau misalkan bingung, jawab. Apakah perasaan begitu atau memang begitu? Sok, tulis Nurul Aini. Perasaan begitu, oke. Sekarang Rahma Agusti, katanya yang kedua nih. Jawab, perasaan begitu atau memang begitu? Rahma Agusti. Mana Rahma Agusti? Oke, di sini sudah ada yang menjawab. Di sini sudah ada lagi menjawab. Andrelita yang pertama. Andrelita yang pertama memang begitu. Oke sih. Rahma belum menjawab lagi nih Rahman. Oke, sekarang di sini ada jawaban memang begitu. Sok, Andrelita. Yang mana orangnya Andrelita? Coba cung. Coba cung. Di sini banyak banget soalnya. Nggak bisa lewat ini. Oke. Nah, tidak ada yang nulis di pesan lagi ya. Jadi ketumpuk-tumpuk jadinya nih. Mana tadi yang kita? Memang begitu. Memang begitu atas dasar apa? Coba mana Andrelita? Nyalain mic-nya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Mana Andre? Iya Ustaz. Mana Andre mana? Jawabannya Ustaz. Iya, sok. Memang begitu tuh atas dasar apa? Ikhfa. Ikhfa. Tapi kan dua-duanya juga ikhfa. Yang pertama, wa wada'na 'anka wizrak. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Sama-sama ikhfa. Oke. Benar betul. Itu perasaan aja. Memang begitu itu adalah pertama, dia bisa mempertanggungjawabkan. Yang pertama, ketika kita mengucapkan angka, kadar gunnahnya dia tidak kamil, tidak sempurna. Alias ketika kita pencet hidungnya, bunyi masih ngalir lewat mulut. Sedangkan yang kedua, udah matikan lagi mic-nya semuanya kan. Yang aneh jangan dimatiin. Oke. Sedangkan yang kedua, kadar gunnahnya itu 100%. Artinya ketika dipencet hidungnya dia mati. Wa wada'na 'anka wizrak. Menariknya adalah dua-duanya ada bunyinya. Yang pertama angka, yang kedua angka. Sama seperti kita bilang abang. Ikhfa itu kalau misalkan kita pernah mempelajari, dia ada 4 bunyi. Pertama adalah sebagian-sebagian. Kadar gunnahnya lemah, tidak sampai 100% di hidung. Yang kedua adalah sama seperti bilang akang, abang, tukang, itu hanya ketika ketemu kaf saja. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah seperti so, itu saat ketika ketemu huruf yang tebal. Kemudian yang terakhir 100% di hidung, tidak ada mulut sedikit pun, ketika dipencet mati dia itu satu kondisi saja, hanya saat ketemu qaf saja. Nah sekarang kita dapat itu semua dari mana? Itulah fungsinya atau pentingnya sanad. Guru kita menyampaikan begini. Dari mana guru kita? Guru kita dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita misalkan melihat ada sebuah bunyi Al-Quran, maka ada bunyi yang dia bisa dihitung atau bisa ditakar dengan ilmu biasa, namun ada juga bunyi yang ilmu biasa sudah tidak bisa lagi mencapainya. Dia perlu dengan satu ilmu spesialisasi atau ilmu bersanad. Bagaimana gurunya menyampaikannya? Nah, yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Satu. Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Yang manakah yang benar? Satu ataukah dua? So, nanti kita pilihkan 10 lagi teratas. Oke, cukup. Cukup.
Cukup. Pertama di sini ada Nurul Aini 1, Aina Zahran 1, Rosaria 1, Fitra 1, Frida 1. Afif pertama, Umi Sakinah benar 2-nya. Danica pertama. Oke, cukup. Lagi-lagi pertanyaan sama. Ketika antum menyebutkan yang pertama ataupun yang kedua, apa landasannya? Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. 1. Landasannya apa? Nah, ini semua tidak bisa dipaksakan dengan ijtihad. Perasaan 1, karena saya biasa diajarkannya 1. Tapi nanti ada ilmu tertentu. Al-Quran itu dinyatakan sahih 3 rukunnya. Rukun yang pertama adalah sesuai. Bacaan Al-Quran itu pasti akan sesuai dan tidak ada cacat secara tata bahasa. Itu 1. Dan yang kedua, setiap bacaan tersebut itu harus sesuai dengan apa yang tertulis pada Mushaf Utsmani. Apa itu Mushaf Utsmani? Dia adalah mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan dengan dikepalai oleh Zaid bin Thabit berdasarkan namanya Al-Irdah Al-Akhirah, berdasarkan bacaan Rasul pada Jibril pada Ramadan terakhir, yang pada masa Abu Bakar, Zaid bin Thabit mengumpulkannya dengan seluruh bacaannya. Kemudian di zaman Utsman, Zaid bin Thabit hanya memfokuskan kepada 1 huruf saja. 1 bentuk bacaan tertentu saja. Kemudian setelah itu, mushaf itu disebarkan di Madinah, di Mekah, Syam, Basrah, dan Kufah. Ke Tanjung Pinang belum ada, sama kayak ke Bandung juga ada. Oke. Nah, setiap bacaan Al-Quran dikatakan dia harus lulus uji itu adalah ketika bacaannya itu sesuai dengan mushaf-mushaf yang tadi itu. Itu dinamakan mushaf Utsmani. Sehingga ketika ada bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan penulisan mushaf yang tadi itu, maka bacaan itu dikatakan syadz. Apa itu syadz? Syadz adalah bacaan Al-Quran yang hilang salah satu SOP atau standar Al-Quran itu sahih. Oke. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qiyam. Bacaan Al-Hayyul Qiyam itu orang pasti akan langsung menebaknya qaf, ya, alif, mim. Tapi masalahnya di mushaf Utsmani dimanapun mushaf yang dikirim ke Mekah, Madinah, Syam, Basra, dan Kufah itu tidak ada yang pakai alif, semuanya pakai waw, al-qayyum. Nah, maka bacaan al-qiyam itu walaupun mungkin secara tata bahasa oke, tapi secara rosem dia menyalahi. Maka bacaan tersebut dinyatakan syadz, tidak boleh dipakai. Yang ketiga adalah ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Jadi ketika ada bacaan qul a'udzu birabbin nas, itu bacaan itu dari mana? Oh, bacaan itu adalah dari A. A dari mana? A dari B. B dari mana? B dari C. C dari mana? Dari Rasul. Nyambung berarti aman. Terus yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Itu bacaan dari mana? Itu bacaan dari mana? Ternyata bacaan itu adalah dari Z. Z dari mana? Z dari F. F dari mana? F dari H. H dari mana? H dari Rasul. Nyambung juga. Oke, sip berarti. Dan ternyata hakikatnya adalah dua-duanya oke. Yang enggak oke itu adalah kita semua yang mudah memvonis tanpa didasari ilmu yang cukupi. Ketika kita langsung memvonis yang nomor 1 yang benar, berarti yang nomor 2 salah loh. Kalau yang nomor 2 salah, berarti khawatirnya kita mengingkari daripada apa yang diajarkan atau disampaikan dari kalamullah, firman Allah Ta'ala. Iman kepada kitab suci,
Ketika salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab suci, maka otomatis itu berkaitan dengan seluruh apa yang berkaitan sama kitab suci Al-Quran, kita wajib mengimaninya. Salah satunya adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah Ta'ala sampaikan bahwasanya Al-Quran turun itu tidak dengan satu bentuk bacaan saja, tapi dengan 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Biarkan indah pada waktunya. Oke. Sama halnya seperti kita mengucapkan ada apa. Maka ketika dalam lafaz yang lain ada juga bacaan ADAP. Maka kita tidak bisa mengatakan yang benar adalah ada apa. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan yang benar adalah yang ada apa, yang ADAP berarti otomatis salah. Dan itu ternyata tidak begitu. Karena faktanya, secara riwayatannya, secara penyebutannya, secara hakikatnya, memang ada juga lafaz ADAP. Lain cerita kalau seandainya adi api. 1 ada apa, 2 ADAP, 3 adi api. Maka yang ketiga itulah yang kita tahu semua. Itu tidak ada bacaannya. Orang Indonesia akan tahu kalau adi api itu tidak akan ada. Tapi kalau orang selain orang Indonesia, mereka nggak akan tahu. Ketika mereka biasa diajarkannya adalah yang benar, menanyakan kabar dalam bahasa Indonesia itu adalah ada apa, maka ketika mereka ditawarkan atau mereka disampaikan ada bunyi ADAP, bisa jadi mereka itu akan menolaknya. Kenapa? Karena mereka biasa diajarkannya adalah yang benar itu ada apa. Maka wajar mereka menolak yang ADAP dan ADAPI. Tapi kalau orang Indonesia, siapapun dia, latar belakangnya apapun itu, karena dia sudah tahu ya, misalkan dia udah pernah ke Sumatera, udah pernah ke Jawa, udah ke Sulawesi dan Kalimantan, sehingga dia tahu beberapa bahasa. Kemudian ketika ditanya yang benar itu ada apa, ADAP atau ADAPI. Kemudian setelah dia cek semuanya itu, ternyata yang benar itu cuma 2, yang ada apa dan ADAP. ADAPI gimana? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada bunyinya, nggak ada periwayatannya, nggak ada penyampaiannya. Ketahuan. Sama siapa? Sama orang yang berilmu, yang tahu. Begitu halnya juga dengan para sahabat ketika mendengar informasi, ketika Rasulullah SAW diajarkan Al-Quran oleh Jibril alaihissalam tentang bacaan Al-Quran, ingat loh, Jibril itu tidak diajarkan bacaan riwayat hafaz. Maksudnya, Rasul itu tidak diajarkan oleh Jibril alaihissalam bacaan riwayat hafaz. Dan Rasul juga tidak mengajarkan bacaan dengan qiraat sab'ah. Kalau kita pernah tahu tentang qiraat sab'ah. Kenapa? Karena hakikatnya adalah Rasul wafatnya kapan, para imam yang qiraat sab'ah juga wafatnya kapan, baru lahirnya kapan. Contoh, apakah Rasul membaca pakai riwayat hafaz? No. Rasul itu wafat tahun 10 Hijriah. Imam Hafiz itu baru lahir tahun 95 Hijriah. Logis nggak kalau seandainya Rasul mengajarkan bacaan riwayat Hafiz? Enggak lah. Hafiznya siapa? Rasul siapa? Tapi yang betul adalah Hafiz Rasul mengajarkan bacaan yang nanti di kemudian hari itu disampaikan oleh Imam Hafiz. Ulangi, tapi faktanya adalah Rasul mengajarkan bacaan Al-Quran yang mana di kemudian hari Imam Hafiz itu mengajarkannya kembali kepada semua orang-orang, bahkan kepada seluruh dunia, sehingga bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu salah satu model bacaannya itu ada pada Imam Hafiz. Ulangi, bukan Rasul yang mengajarkan bacaan Hafiz, tetapi Imam Hafiz yang meriwayatkan bacaan dari Rasulullah SAW. Terus yang diajarkan oleh Rasul apa? Yang diajarkan oleh Rasul adalah Al-Quran dengan 7 huruf. Kita tidak pernah tahu apakah Rasul mengajarkannya 1, walam yakul lahu kufuwan ahad, atau 2, kufuan ahad kepada sahabat A. Karena faktanya adalah Rasul mengajarkan keduanya, manakala itu ada di dalam ilmu qiraat yang sahih. Dan nanti bagaimana memetakan bacaan itu adalah sahih? Cuman 1, dengan sanad. Nah, nanti ada tambahan lagi, itu tadi ya, bacaan tersebut sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani, penulisan di Mushaf Utsmani, dan yang kedua, Mushaf Utsmani itu seperti apa sih? Ini dia. Contohnya seperti ini.
Kalau kita lihat peta mushaf sebelumnya itu kan seperti ini. Tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca apa-apa. Coba lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Faktanya adalah nanti ada bacaan kalau an-nas itu sinnya kasroh, maka dia juga bisa dibaca an-nas dengan imalah. Siapa? Riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Oke, intinya adalah yang baca seperti itu. Karena kalaupun disebutkan riwayat siapa, itu sepertinya sekarang belum dibutuhkan materinya. Dah. Rasul sesekali membacakan, mengajarkannya kepada para sahabat, Qul a'udzu birabbin nas. Ada apa? Kenapa? Siapa? Kemudian ada orang dengan lahjah tertentu, dengan latar belakang lisan tertentu, dari kabilah tertentu, dia membacanya Qul a'udzu birabbin nas. Bukan qul a tetapi qula. Qul a'udzu birabbin nas. Datang lagi orang dari lahjah yang tertentu yang lain, dia bacanya qul a'udzu birabbin nas. Maka ketika Rasul membenarkan, misalkan mendiamkan bacaan mereka itu semua, maka itu di sana ada isyarat takrir namanya, takririyah. Apa itu takririyah? Diamnya Rasul itu adalah tandanya hal tersebut tidak ada masalah. Oke. Suatu ketika dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW itu bertemu dengan Jibril. Laqiya Rasulullah SAW Jibril, faqal. Rasul bertemu dengan Jibril dan Rasul berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, inni bu'istu ila ummatin ummiyin." Aku itu diutus kepada umat yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak juga bisa menulis. Minhumul ajuz. Di antara mereka ada orang tua, wa syekhul kabir, sama orang tua. Wal ghulamu, ada anak kecil. Wal jariyatu, ada juga anak kecil perempuan. Waman lam yaqra' kitaban qattu, dan orang yang belum pernah membaca sekalipun, membaca tulisan sekalipun. Di sana Jibril menangkap isyarat Rasul itu meminta keringanan. Kemudian Rasul pun Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Rasul meminta keringanan." Jibril menangkap di sana Rasul meminta keringanan, kemudian Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf." Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan 7 huruf. Nanti di materi tertentu 7 huruf itu apa? Nah, 7 huruf itu kalau kita isyaratkan tadi misalkan untuk orang Indonesia antara 3 bacaan ini ya, ada apa, ADAP sama ADAPI. Orang Indonesia tahu yang betul itu adalah yang ada apa dan ADAP. Adapun yang ADAPI itu tidak tepat. Tidak benar. Kenapa? Karena nggak ada periwayatannya. Nah, begitu pula para sahabat mereka sudah tahu yang 7 huruf itu apa saja. Mereka tidak bertanya kepada Rasul yang 7 huruf itu apa saja. Tapi masalahnya datang orang di kemudian hari merasa 7 huruf itu maksudnya apa sih? Sahabat itu dia membaca 2 karena tahu atau karena tidak tahu. Kalau yang kedua itu karena sahabat itu adalah orang yang paling dalam masalah keilmuan. Hal apapun tidak pernah malu bertanya. Oke, mereka tidak bertanya, itulah yang akan menjelaskan arti itu. Di antaranya 7 bahasa. Di antaranya juga adalah maksud 7 huruf. Tapi nanti akan ada timbangan yang akan bisa menakar ini bacaan benar, ini bacaan tidak benar. Nah, nanti juga ada timbangan, ada barometer lah. Ini bacaan oke, ini yang tidak oke. Apa itu timbangannya? Salah satunya adalah sanad. Maka Imam Ibnu Mubarak pernah
Kalau sanad, orang akan mudah memvonis, orang akan mudah berbicara apa yang dikehendaki. Al-isnad ad-din. Bentar, kayaknya ada yang belum di-mute. Boleh di-mute dulu semuanya. Oke. Al-isnadu minad-din. Sanad adalah nadu, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang sembarang orang, siapapun orang akan mengatakan sembarangan apapun yang dia kehendaki. Gimana ngucapin huruf H? 1, apakah? 2, apakah? 3, apakah? 4, apakah? Itu sudah tidak bisa lagi ketakar. Dan tidak bisa ditakar dengan perasaan begitu. Perasaan yang 1, perasaan yang 2, yang 3, yang 4. Enggak yang 4, enggak yang 2, enggak yang 1. Enggak bisa perasaan. Nanti akan ada ilmunya. Dengan ilmu tersebut itu menjadi barometer. Yang 1, kenapa? Karena begini dan begitu. Yang 2, kenapa? Karena begini dan begitu. 1 dan 2 oke. 3 dan 4 itu yang enggak oke. Kenapa? Karena begini dan begitu. Nah, sip. Salah satu ilmu tersebut adalah dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatur rijal al-musilah lil matni. Silsilah atau rantai penghubung dari orang-orang yang menyampaikannya kepada sebuah matan, atau di sini Al-Qur'an yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasul? Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dari Rasul itu pasti dapatnya dari malaikat Jibril alaihissalam, dan Jibril dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Barangkali di antara teman-teman yang pengen melihat wujud sanad itu seperti apa sih? Sebentar, kita akan ngecas laptop dulu karena baterainya lowbat. Bahasa Arab kita perbesar. Ini adalah salah satu contoh sanad dari 2 orang guru. Dari 2 orang guru saja. Dan alhamdulillah untuk sanad Al-Quran dengan seluruh bentuk bacaannya kita dapatkan dari 4 orang syekh yang berbeda. Di sini adalah innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia itu adalah di tempat tersimpan, di tempat yang kokoh dan terpelihara. Maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Dibawa oleh perantara malaikat Jibril kepada ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Allah Taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari langit dunia sama Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur. Oke. Jadi sekaligus pada malam Lailatul Qadar, kapan? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, itu berbarengan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan seterusnya. Terpisah-pisah, terangsur-angsur dalam 23
tahun kalau digenapkan. Nah, Nabi ketika mengajarkan Al-Quran tersebut, ketahuilah, Nabi itu tidak mengajarkan dengan tulisan, karena Rasul itu tidak membaca dan tidak menulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Rasul itu adalah Nabi yang ummi, tidak bisa dan tidak menulis. Dan umminya Rasul, tolong dipahami, umminya Rasul itu adalah keistimewaan. Beda dengan tidak bisa membaca dan tidak menulisnya kita. Itu adalah sebuah kekurangan. Sekali lagi. Umminya Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya. Rasul memang dikehendakinya sama Allah Ta'ala seperti itu. Itu adalah sebuah kelebihan. Berbeda dengan tidak bisa membaca dan tidak menulisnya kita. Itu adalah sebuah kekurangan. Oke, sekali lagi. Barangkali di antara kita ada yang berpikir Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bertentangan dengan sifat fatonah dong. Enggak, sama sekali. Karena fatonahnya Rasul itu beda dengan fatonahnya kita. Fatonahnya Rasul itu yang mengajarkannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fatonahnya kita yang mengajarkannya itu adalah di antaranya buku, bacaan, tulisan. Sedangkan tulisan itu laisa kullu ma yuqra yuqal. Sifat tulisan itu adalah hakikatnya adalah tidak setiap apa yang tertulis itu bisa diambil. Tapi masalahnya adalah yang bisa melakukan hal demikian itu hanya orang-orang tertentu saja. Dan bisa jadi orang-orang tertentu dia akan mudah dia terpancing. Setiap ada informasi apapun itu dia langsung terbawa gitu dan tidak disaring terlebih dahulu. Oke. Sedangkan fatonahnya Rasul itu adalah Allah Ta'ala yang langsung membimbingnya, mengajarkannya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Allah Ta'ala sampaikan, Nabi Muhammad itu sekali-kali wa ma kunta tatlu, engkau sekali-kali belum pernah membaca kitab suci apapun sebelum Al-Qur'an, belum pernah sama Allah Ta'ala itu dibuat. Ini adalah bantahan buat orang-orang ahlul kitab yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dapat ilmunya itu adalah dari pendeta Yahudi, salah satunya diantaranya adalah ketika beliau sedang melakukan perjalanan ke Syam. Enggak, tidak demikian. Jawabannya ada di surat di ayat tersebut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik. Dan engkau sekali-kali belum pernah menuliskan ilmu itu, atau dalam arti di sini tidak pernah menuliskan Al-Qur'an itu dengan tangan kanannya. Maksudnya tidak membaca dan tidak menulis. Terus dari mana dong ilmunya Rasul itu? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingannya itu. Jadi Rasul mah tidak perlu bisa membaca dan tidak perlu bisa menulis. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mesti harus dari apa yang terbaca dan apa yang tertulis. Ilmunya Rasul itu dengan talaqi dari Jibril alaihi salam. Oke, sedangkan ilmunya kita kan macam-macam. Ilmunya kita didapatkan dari fulan. Pertanyaannya kan si fulan dan fulan juga kan belum tentu dia sepenuhnya benar. Ada saatnya dia itu salah. Oke, lanjut. Nabi Muhammad ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya itu tidak dengan satu bentuk bacaan, melainkan dengan 7 huruf. 7 segini berarti. 7 huruf. Oke, 7 huruf itu menarik sekali untuk dikaji. Tapi mungkin tidak sekarang karena ini materi yang cukup bahkan bisa dibilang sangat besar sekali. Intinya tidak dengan satu bentuk bacaan lah, udah. Mengajarkan kepada siapa? Para sahabatnya. Siapa di antara sahabatnya? Itu di sini ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Di sebelah sini ada Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab. Kok diulangi lagi sih? Karena nanti ke bawahnya beda. Oke. Kemudian di sebelah sini di garis yang ketiga Ubay bin Ka'ab juga dan Zaid bin Thabit lagi. Nah, ini kan sama dengan yang pertama? Iya, sama, tapi nanti ke bawahnya beda. Kita lihat saja nanti. Kemudian sebelah sini ada Abu Darda. Oke, yang keempat. Kemudian sebelah sini ada Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebelah sini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas'ud. Kemudian sebelah sini ada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Kemudian di sini ada Abu Musa al-Asy'ari.
Kemudian sebelah sini ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Itulah sanad para sahabat yang tercatat di Kitabul Asanid, di buku kitab atau kitab catatan para pemilik pewaris sanad Al-Qur'an. Terus sahabat yang lain di mana? Sahabat yang lain di mana? Para ulama yang ditutup oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah menuliskan tentang jalur-jalur sanad. Setiap bacaan Al-Quran yang sahih itu. So, ternyata bermuaranya adalah kepada para sahabat yang tadi disebut sebelum ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain gimana? Maka ketahuilah, misalkan contoh di antara kita ada yang bertanya, Abu Bakar mana kok nggak ada? Khalid bin Walid mana kok nggak ada? Salim Maula Abi Huzaifah mana kok nggak ada? Misalkan, maka di sana ada hikmah. Ada sahabat tertentu yang memang di sana sama Allah Taala itu dijadikan kiblat Al-Qur'an di sana, dan ada juga kiblat yang lain di sono, misalkan. Untuk fikih itu nanti di sini, untuk ilmu berperang itu nanti di sahabat itu, untuk politik di sahabat ono, untuk Al-Qur'an di sahabat ene, untuk hadis di sahabat ono. Dan untuk jalur sanad itu adalah nama-nama sahabat di antara sahabat yang sanadnya itu dipelajari, maksudnya sumber sanadnya sebelum ke Rasul adalah kepada para sahabat yang tadi itu. Oke. Setelah itu, sebentar. Sini waktu sudah jam 9. Mungkin sekitar 5-10 menit lagi. Sekarang kita turunkan. Kita nih, saya, antum, Ustadz Ruli, dan semuanya diperkenalkan di Indonesia, itu bacaan seperti apa? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Yang mana? Kita diperkenalkannya adalah Maliki Yaumiddin. Sip. Nanti dipelajari ternyata kedua bacaan tersebut memang ada bacaannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebelumnya saya juga sepertinya perlu untuk menghadirkan screen yang lain. Oke. Ini dia. Untuk memudahkan yang sanad yang tadi. Ada nggak? Kelihatan nggak? Kalau tidak ada, biar kita perbesar satu persatu. Sepertinya filenya terlalu besar, jadi agak berat ya. Oke, ulangi. Kita membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim atau Ihdinas siratal mustaqim. Kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihum. Kita baca yang mana? Kita diperkenalkannya bacaannya adalah, kita semua tahu, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dan bukan alaihum. Sahabat Al-Qur'an semua, terkhusus yang ada di dalam Zoom ini, kita disadari atau tidak, kita diajarkan salah satu bentuk bacaan Rasul, namun dalam wadah riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz. Yang mana Imam Hafiz itu? Kalau kita lihat di sini, lihat yang warna biru awan. Di atas biru awan. Nah, yang biru awan yang mana nih? Ini dia biru awan. Ini biru awan. Ini biru awan. Ini yang biru awan ini dari generasi, ada yang dari generasi tabi'un tabi'in. Kelihatan tulisannya? Masih loading. Nah. Ada? Kelihatan tulisannya? Lihat yang warna merahnya. Qalun, riwayat Qalun. Yang kedua, Warosh, riwayat Warosh.
Ulangi. Yang pertama apa? Qalun. Yang kedua, Warash. Hafaz di mana Hafaz? Yuk kita cari. Mana Hafaz? Lihat yang di warna biru. Yang warna biru itu ada 20 totalnya. Itu adalah nama-nama riwayat yang 20 yang sahih. Di sini lihat, Hafaz bukan. Al-Bazzi di sebelah sini, Kunbul. Ada Hafaz? Belum. Cari lagi. Mana Hafaz? Sebelah sini. Di yang ketiga. Ad-Duri sebelah sini. As-Susi. Mana Hafaz? Belum ya. Lanjut. Antum baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Antum baca walam yakul lahu kufuwan ahad atau kufuan ahad. Kita semua diperkenalkannya bacaannya adalah kufuwan ahad. Tahukah kita yang membaca kufuwan ahad itu hanya satu-satunya riwayat yang membaca kufuwan ahad. Siapakah dia? Itu adalah riwayat Imam Hafs. Sebagian besar yang lain membacanya adalah kufu'an ahad. Tapi sekali lagi, ilmu ini tidak bisa disampaikan hanya dalam waktu sesaat saja. Oke. Sebelah sini kita lihat mana Hafaz nih. Ini Hisham, ini Ibnu Zakwan. Mana Hafaz? Belum ada. Lanjut. Sebelah sini. Lihat. Ini Syu'bah dan ini apa nih? Apa nih? Nah, apa nih? Ha, fa, sod, hafs. Inilah riwayat yang kita baca. Bahkan seolah-olah nih kita ini berani mengklaim bacaan Qul a'udzu birabbin nas itu salah. Sebenarnya bukan salah, tapi kitanya yang kurang gaul. Sebenarnya bukan bacaan yang salah, tetapi kitanya yang kurang gaul. Dan juga kitanya yang kurang bijak. Artinya kita belum pernah menyeberangi lautan dari Batam ke Tanjung Pinang. Kita tidak tahu di sana itu ada ikan lumba-lumba atau tidak, tapi kita memastikan kalau di sana itu tidak ada lumba-lumba. Kita belum pernah menyeberanginya, bahkan kita belum pernah apalagi menyelaminya sampai ke dasar-dasarnya. Tapi kita bisa mengklaim di lautan tersebut, di lautan apa namanya itu laut apa namanya? Laut Bangka ya. Ya laut itulah pokoknya. Laut Batam tidak ada lumba-lumbanya. Kok bisa kita mengatakan seperti itu? Kita menyelaminnya aja belum, bahkan nyelamin apa yang program setahun sekali. Ustaz Doli pernah cerita itu di Pulau Penyengat itu ada lomba berenang sampai ke Pulau Tanjung Pinang. Udah. Kalau dia sudah pernah menyelami, udah pernah ketemu ikan hiu, kemudian setelah itu dia bercerita kepada orang-orang di laut tersebut ada ikan hiunya, sah nggak kira-kira? Kalau sah kasih jempol, maksudnya kasih tanda jempol. Soalnya di sini lagi menampilkan screen, jadi saya tidak bisa melihat semuanya. Atau Ustaz Ruli, Ustaz, kalau seandainya ada orang nih pas lagi lomba ya, di sana misalkan Habib ikutan, misalkan Yusuf juga ikutan. Yusuf, ada nama Yusuf ya? Betul saja. Ada Yusuf kan? Ada. Iya Yusuf benar kan? Habib misalkan yang Habib, Yusuf ikutan. Kemudian Habib ngelihat ikan hiu. Itulah yang menjadi alasan pas diumumkan juara ternyata Habib adalah juaranya. Ternyata juaranya Habib itu karena dia dikejar-kejar ikan hiu gitu. Perenang nasional juga kalah sama Habib kayak. Baru setelah itu Habib bercerita sama kita. Habib, di lautan tersebut itu ada ikan hiunya. Habib tahu dari mana? Habib melihat sendiri. Sah nggak pernyataan Habib itu? Sah. Sip. Bahkan tahu lewat otaknya, dia mengklaim di sana tidak ada hiu. Sah nggak? Nggak bisa. Gimana caranya supaya bisa sah? Paling tidak misalkan ada radar atau ada apa misalkan yang bisa seperti kayak alat scan laut. Sebelah sini ada ikan sini lumba atau tidak ada ikan hiunya.
saat dia scan semuanya, di scan tuh dari mulai awal Tanjung Pinang sampai sampai Batam, ikan hiunya misalkan, maka dia mengatakan memang tidak ada ikan hiunya. Contoh misalkan ada bacaan Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Malika yaumiddin. Maka kita kata Maliki dan Maliki ada, Malika enggak ada. Karena Malika itu nama kacang kedelai. Dan seterusnya. Jadi di sini adalah Imam Hafiz. Ini baru Imam Hafiz. Terus sanadnya Imam Hafiz kemana? Sanadnya Imam Hafiz. Yuk kita pelajarin. Ini Imam Hafiz ini dapat Al-Quran ini dari siapa? Dari Imam Asim. Ini tentang sanad nih. Dan mungkin ini ada kajian pertama tentang sedikit pengalaman sanad dari Imam Asim. Asim itu di mana? Di mana beliau sebagai imamnya itu? Beliau sebagai imam di negeri Kufah. Kalau kita katakan negeri, itu bisa dibilang negeri itu adalah salah satu provinsi daripada kekhalifahan umat Islam saat itu. Oke. Dapat ilmu Al-Qur'annya dari Asim. Oke. Asim dari mana? Nih, lihat. Asim dapat dari sebelah sini. Abu Abdurrahman bin Habib, langsung saja As-Sulami. Nah, salah satunya. Karena sini ada yang nyambung ke Asim. Siapa nih? Di sini adalah gurunya Asim adalah Abu Maryam Zirru bin Hubaish. Oke. Sebenarnya namanya, walaupun ini ngomongin apa sih? Ini lagi ngomongin tentang sanad. Jadi kalau ada yang pengen tahu sanad itu seperti apa, ini salah skin 5%-nya dari kajian tentang sanad. Udah, terus mereka berdua dari mana dapat ilmunya? Sebelum ke Hafiz, sebelum kita mengklaim nanti kufuwan ahad. Ternyata bacaan kufuwan itu nyambung ke atas. Nih, lihat garis ini ya, garis panah ini ya, garis panah ini nggak boleh salah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sebelah sini ada lagi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud. Udah selesai. Mereka dan naik ke atas lagi, ada di sini. Siapakah? Mereka dapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tuh dari riwayat Hafiz tadi itu sampai ke kita enggak? Sampai ke kita turunkan. Kita turunkan. Mas itu mengatakan Al-Quran ke siapa? Ke bawahnya. Ubay bin Sobah. Ini mengajarkan ke bawah siapa? Ke bawahnya lagi Al-Usnani. Ini mengajarkan ke siapa? Ke bawahnya lagi Al-Hashimi. Ini mengajarkan ke siapa? Ke bawahnya lagi Abu Hasan Thahir Ghalbun. Ini ngajarin ke siapa? Ke bawahnya lagi agak panjang ini Imam Abu Amr Al-Dani. Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani. Ini turungin ya, ini dia Dani. Ini menurunkan ke siapa? Lihat ke bawah. Imam Abu Daud Sulaiman bin Najah. Ini menurunkan ke semuanya. Lihat saya ke sini nih. Sep. Ali bin Muhammad bin Huzai. Ini kemana? Lihat garisnya ke bawah nih. Sep. Imam Syatibi. Imam Syatibi kemana? Cari garis ke bawahnya. Oh, ini dia di sini dia. Ini garis ke bawahnya nih. Dah. Ali bin Syuja, ini ke bawah kemana? Bawahnya lagi. Kita satunya adalah As-So'ir. Ini kemana lagi? Ada dua. Salah satunya adalah ini dia. Ali bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Oke. Kemana lagi? Ke bawahnya. Siapa ini? Warna merah agak besar. Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari, Ibnu Al-Jazari. Dan kita sampai Ibnu Al-Jazari dulu ya. Kita lihat. Cuman ada dua nama antara Nabi Muhammad SAW kita.
nama dua orang yang dia ada di semua jalurnya, ada di semua riwayatnya. Lihat, di sini ada warna merah. Pertama Nabi Ulam, itu ke bawahnya, lihat dengan semua garis-garisnya. Dan yang kedua adalah Ibnul Jazari. Siapa sih Ibnul Jazari ini? Ini menarik sekali untuk dikaji biografinya. Karena nanti untuk orang-orang yang belajar tajwid, apalagi dia yang katakan yang mengaku sudah dapat ijazah tajwid, kalau dia tidak tahu siapa Ibnu Jazari, maka itu dipertanyakan atau khawatirnya hanya mitos aja sanadnya itu. Kenapa? Karena sanad seluruh dunia itu mesti ada nama Ibnu Jazari di sana. Nanti ada alasan tertentu yang tidak sampai sini. Oke, lihat Ibnu Jazari itu semua garisnya itu ke atas dan ke bawah. Ke atas ada, ke bawah ada. Ada semuanya. Hanya dua nama, yaitu Ibnu Jazari dan Muhammad SAW. Itulah yang menjadi alasan nanti Ibnu Jazari itu digelari Khatimatul Muhaqqiqin, penutup ahli tahqiq, penutup ulama, penutup pakar tajwid, penutup Imam Al-Quran itu adalah Ibnu Jazari. Lihat, di sini ada, di sini juga ada. Artinya 10 qiraat semuanya ada Ibnu Jazari di sana. Nih, lihat. Tuh, ada semua. Kita lihat garis ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah qiraat yang 3. Qiraat yang 3. Qiraat yang 3. Lihat yang warna hijau. 1, 2, 3. 6 riwayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Dan juga garis sebelah sini juga ada. Lihat. 1, 2. Yang mana ke atasnya itu nyambung semua sanad qiraat yang sab'ah. Qiraat yang 7 ini semuanya nyambung. Qiraat yang 7 nih, lihat. 1, lihat yang warna hijaunya saja, nggak perlu dilihat namanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Apa namanya? Lihat dari warnanya saja. Kemudian Ibnu Jazari kemana lagi? Kita turunkan lagi. Ibnu Jazari di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari yang 6 ini kemana? Turun lagi ke bawah. Semuanya ada 1, Zakaria Al-Ansori. Oke. Kalau orang yang belajar tentang apa namanya fikih, dia tidak mengenal Zakaria Al-Ansori. Dan juga di sini ada Imam As-Samadisi. Kemudian di sini juga ada Nasiruddin At-Tablawi. Terus lagi ke bawahnya ada Syahazah Al-Yamani. Ke bawahnya lagi ada diantaranya ya Abdurrahman bin Syahazah Al-Yamani, putranya. Jadi ayahnya menurunkan sanadnya kepada putranya. Oke. Tapi di sisi lain Abdurrahman bin Syahazah ini dapat juga selain dari ayahnya dari Syekh Ali bin Muhammad bin Khalil bin Ghanim Al-Maqdisi. Ke bawahnya lagi ada salah satunya adalah ini yang paling awal berarti Ali Asy-Syabramilsi. Di sebelah sini ada ulama Syam Muhammad bin Umar bin Qasim Al-Bakri. Turun lagi ke bawah Abi Salah Ali bin Muhsin. Sebelah sini ada Ahmad Al-Banna. Sebelah sini ada Ahmad Al-Bakri. Turun lagi ke bawah ada Abdurrahman Al-Ajhuri. Turun lagi ke bawah ada ini dia. Imamnya dari Syam dan dari Mesir. Pemilik sanad tertinggi Al-Quran. Jadi berkumpulnya sanad-sanad tertinggi Al-Quran dari orang Mesir dan dari jalur orang Syam. Itu ada pada beliau. Siapa? Ibrahim bin Ubaid Al-Maliki. Ibrahim bin Ubaid Al-Maliki. Beliau adalah sebagian besar sanad-sanad Al-Quran yang dari Syam dan dari Mesir itu ada pada beliau. Terus ke bawahnya lagi Ali Al-Haddadi. Oke. Ke bawahnya lagi makin ke bawah makin ke sini nih. Abdullah bin Abdul Azim Ad-Dasuqi. Ke bawahnya lagi Al-Fadli Ali Abu Layla Ad-Dasuqi. Dasuqi ini di Mesir, oke, salah satu perkampungan di Mesir. Al-Azhari itu kemudian disebut kepada Azhar, Al-Azhar ya. Kemudian Zakaria Muhammad Abdul Salam dan beliau ini baru wafat apa namanya tahun 2000 kemarin baru wafatnya itu. 2012 atau 2013-an.
Oke. Sebelah sini juga sama. Al-Fadhili Ali Abu Lailah Ad-Dasuqi. Dan dari sini turun lagi ke bawah, Syekh Misbah bin Ibrahim bin Muhammad. Kemudian sebelah sini ada Syekh Muhammad bin Mustafa bin Ahmad bin Salim. Jadi kedua sanad tersebut yang kita rangkumkan di sini karena kedua sanad tersebut adalah yang sangat dekat perbedaannya antara masing-masing keduanya, walaupun berbeda jalur. Dan keduanya turun lagi kepada alhamdulillah Hanafa Maulana binti bin Sufendi. Dan dari ana di Indonesia kita sampaikan kembali risalah Al-Qur'an itu supaya sanad tersebut itu tidak berakhir di saya dan tidak boleh berakhir di saya. Dan tidak boleh berakhir di saya. Karena kalau berakhir di saya, tandanya sanad tersebut itu mati. Kenapa? Karena tidak ada pewarisnya kembali, tidak ada penerusnya. Dan selanjutnya di bawah kira-kira siapa? Nah, apakah di sini Mafaza Center atau Nur Hasanah atau Ruli At-Taqi? Wallahu a'lam. Siapa yang tahu? Apakah kita mengambil hanya satu bacaannya saja atau ke seluruh bacaan yang diwariskan Rasul? Itu juga sama. Bisa membaca Al-Qur'an itu adalah kewajiban setiap muslim. Kenapa kewajiban setiap muslim? Ada sebuah kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa dari kewajiban yang tidak bisa sempurna karena dia, maka dia itu menjadi wajib. Contoh, sholat. Sholat itu kan kita membaca Al-Qur'an. Sholat itu kan wajib ya. Dan di dalam sholat itu kan kita ada bacaan Al-Qur'an. Dan sholat seseorang tidak sah kalau seandainya Al-Fatihahnya itu tidak ada. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Berarti Al-Fatihah itu adalah wajib. Nah, ketika sholat itu tidak bisa sempurna tanpa menyempurnakan Al-Fatihah, maka saat itu status menyempurnakan bacaan Al-Fatihah itu adalah wajib Al-Fatihah saja. Kenapa? Terus Al-Quran yang lain gimana? Menyempurnakan Al-Fatihah dalam sholat itu adalah sebuah kewajiban. Namun menyempurnakan bacaan Al-Quran yang lain selain Al-Fatihah dalam sholat adalah pilihan. Kita mau yang mana? Semoga kita semua menjadi bagian daripada orang yang terus semangat dalam belajar Al-Quran. Demikian sekilas tentang kajian sanad. Apa itu sanad? Ulangi. Sanad adalah silsilah rantai penghubung antara kita dengan Rasulullah SAW. Siapa saja orang-orangnya. Kita mendapatkan Al-Quran dari fulan, dari ustadz, dari ustadznya lagi, terus sampai ke Nabi. Apa urgensinya? Urgensinya adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran. Apa sayang? Tuh, ada si kecil apa iklan dulu. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Ya Allah, penjelasan yang luar biasa dari guru kita, Syekh Maulana, berkenaan tentang pentingnya sanad Al-Quran. Dan insya Allah, mari sama-sama kita niatkan agar di umur yang Allah berikan kepada kita senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas tilawah agar kita bisa membaca Al-Quran itu sesuai caranya atau standarnya Rasulullah dan para sahabat yang membaca Al-Quran. Insya Allah, boleh ada pertanyaan, Syekh? Boleh. Boleh ya? Satu dua boleh lah, dipilihkan aja. Tafadhal, silahkan yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, silahkan. Baik, satu orang kita pilihkan. Pak Amin atau Bu? Pak Amin ya? Gitu. Silakan Pak Amin. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan nanya, cuma itu tadi silsilah sanad itu tadi bisa nggak kita bisa kita print juga gitu. Artinya bisa di-share nggak gitu kan? Oh iya. Oke, jazakallah.
Assalamualaikum. Langsung dijawab. Boleh, Ustaz? Kalau istilahnya adalah, kalau ibarat kata dalam perguruan silat, ada buku kitab rahasia yang akan bisa menjadi bagian daripada keterjagaan ilmu. Maka siapa yang mau melihat bisa langsung melihat. Bahkan tadi kan diperlihatkan, langsung melihat. Tapi kalau disebarluaskan, itu kalau sama orang yang belum menjadi siapa-siapa, maka itu secara SOP itu tidak boleh. Oh ya. Oke. Terima kasih, Syekh. Selanjutnya Oke. silakan. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih dibuka satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, Bu Nurul Aini. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ana minta ini ya Ustaz, bagaimana kita bisa konsisten untuk tilawah setiap hari. Umpamanya 1 juz 1 hari gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa mengingat bahwasanya amalan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala itu adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Jadi Ibu Aini bisa misalkan setiap hari tilawah dianggarkan dari batasan yang paling sedikitnya kita sanggup. 1 halaman atau 2 halaman. Yang penting konsisten. Sehari 1 halaman, 2 halaman, dan tidak perlu muluk-muluk terlebih dahulu. Saya baca sekarang sehari 1 juz 2 juz jangan seperti itu. Sedikit tapi konsisten. Kemudian setelah itu pahami bahwasanya sebaik-baik amalan itulah yang demikian. Konsisten walaupun sedikit. Kemudian setelah itu dibaca-baca lagi tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an seperti apa. Lihat kembali tadi ya disebutin ya, ketika tadi di awal pembukaan materi berbicara tentang pahala orang yang membaca Al-Qur'an, kemudian sholat dan infak, itu kenapa yang pahala atau kenapa kata-kata yang tilawah Al-Qur'an disebutkan paling pertama, lebih utama daripada yang sholat dan yang infak. Ternyata ada jawabannya di ayat terakhir. Di ayat terakhirnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini dalam konteks bisnis. Artinya pahala yang tidak terbendung, tidak terbayangkan lagi besarnya itu adalah diantaranya adalah yang paling besar itu adalah tilawah Al-Qur'an. Kenapa tilawah Al-Qur'an? Sekali lagi, makna tilawah Al-Qur'an itu tidak mengenal kata akhir, tidak ada akhirnya. Kemudian bayangkan, kalau kita satu duduk, ini bukan berarti kita membanding-bandingkan dengan itu yang lain, tidak. Tapi kalau misalkan kita mau melihat untuk sebagai motivasi, kita duduk nih Ibu nih, Bu Aini duduk nih, kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau seandainya Rasul bersabda, siapa membaca Al-Quran 1 huruf dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, kalikan itu ada berapa huruf? Alhamdu, udah 50 pahala. Kalau Allah mengizinkan, menghendaki, artinya pahalanya besar sekali gitu. Sekarang kita tinggal pahami bahwasanya dan juga bisa juga kita pahami bahwasanya keluarga Al-Qur'an itu adalah langsung disebut sama Allah Ta'ala sebagai ahli warisnya. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki para keluarga di golongan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah keluarganya Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Di dalam Al-Qur'an disebutin tsumma aurasna, kami wariskan, kemudian kami wariskan Al-Kitab, Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba yang kami pilih. Kami wariskan loh, ini jadinya kami wariskan. Jadi kesempatan yang sangat langka sekali ketika kita bisa menjadi bagian daripada misalkan keluarga kerajaan. Dan ini bukan lagi raja biasa, tetapi rajanya para raja. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi.
Dari santri Pulau Tahfiz mungkin, dari Mufazzal Center atau dari Pulau Penyengat. Ada yang dari Mufazzal, dari Pulau Penyengat? Ini Bapak Ibu semua, video kita kali ini atau kajian kita kali ini juga dihadiri oleh para santri di Pulau Tahfiz. Ada dari Mufazzal Center? Ada? Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dan Rifai Ustaz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kita bisa mengambil sanad dari Syekh Hanafa? Udah? Sudah Syekh. Insya Allah. Kapan Syekh kita bisa mungkin bertemu langsung Syekh? Atau mungkin berkunjung ke sini Syekh? Kapan antum siapnya? Kami kan Syekh, bertemu dengan Syekh. Siap itu bukan siap versi perasaan ya, tapi siap memang begitu. Insya Allah Syekh, kami siapkan Syekh. Kan tanya tadi. Astagfirullah. Kalau dari Mufazzal Center ya, nanti selesaikan dulu mungkin 30 juz, insya Allah nanti terbang bareng ke Bandung ketemu Syekh Hanafa. Insya Allah. Ya mohon doanya Ustaz biar bisa mungkin terus ngambil sana Ustaz. Baik, selanjutnya Saifuddin Zuhri. Satu pertanyaan lagi Syekh ya. Boleh. Silakan Pak Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf, mohon izin. Ini menanyakan apakah kita perlu mempelajari sanad-sanad yang lainnya Tat, selain sanad yang sudah ada ini. Artinya apa? Sehingga khasanah berpikir kita atau khasanah ilmu kita ketika ada orang lain yang membaca yang berbeda dengan bacaan kita, maka itu kita tidak mudah menyalahkan gitu Tat. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya apa tadi? Boleh, bisa, atau apa tadi? Apakah harus kita mempelajari jalur riwayat yang lain Syekh, dari yang kita baca? Oke. Mungkin bisa dengan kaidah yang sederhana ini ya. Belajar Al-Quran sampai bisa, itu adalah sebuah kewajiban. Namun bisa mempelajari Al-Quran dan tepat serta bersanad itu adalah pilihan. Mau sanadnya cuma 1 atau 2 atau 3 atau berapapun itu. Dengan segala macam keutamaan-keutamaan di sana. Salah satunya adalah agar membuat kita menjadi orang yang lapang hatinya. Tidak mudah menyalahkan dan tidak juga mudah merasa inilah yang paling benar. Sekali lagi, bisa belajar Al-Quran, bisa, bukan tepat ya, bisa. Karena bisa itu belum tentu tepat. Antara musta dengan musta, itu dua-duanya sama-sama sin. Tapi kita nggak tahu sin yang tepat itu yang mana, apakah yang satu ataukah ada yang 2.
itu kalau antum merasakan itu adalah dua bunyi yang berbeda. Dan itu hanya ketahuan dengan sanad. Kita nggak bisa langsung menyebut yang satu atau yang dua. Karena kembali lagi nanti akan dipertanyakan, itu antum milih satu ataupun dua, perasaan begitu, atau memang begitu. Nanti kalau milih memang begitu, ditanya lagi atas dasar apa. Nah, kecuali kalau di antara kita, paling tidak misalkan, sebelum ke Al-Quran itu huruf dulu kita. Karena nanti dalam level yang paling bawah itu adalah bagaimana huruf kita sebelum ke Al-Quran itu. Huruf dari A sampai Ya itu, apakah sudah tersambungkan sampai ke Rasul atau belum? Kalau sudah tersambungkan, itu adalah gerbang sudah terbuka lebar untuk kita menjadi atau naik level ke yang lebih besar, yaitu seluruh Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas itu didapatkan. Oke. Belajar adalah kewajiban, menjadi pakar adalah pilihan. Oke. Belajar adalah kewajiban, terwarisi adalah keutamaan. Oke. Pilihan dan keutamaan. Pilihan Allah Ta'ala. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Tat. Terima kasih. Kayaknya satu lagi ya, Syekh. Bisa menghadirkan antum. Boleh ya? Boleh. Satu lagi boleh. Pak Taufik Ismail. Kan, Pak Taufik Ismail. Halo, Ya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah sanad itu, rangkaian strukturnya itu yang tadi diperlihatkan itu berdasarkan memang penelitian atau memang berdasarkan mungkin kisah atau gimana ya, Syekh ya? Itu aja saya ingin tanyakan. Itu berdasarkan kitab ijazah yang diturunkan turun-temurun. Misalkan Syekh A pada abad kedua, dia mendapatkan warisan bacaan Al-Quran dari B1, B2 dari Rasul. Ada tuh tulisannya, terwariskan. Dan beliau sudah tahu. Gitu. Kemudian setelah itu, beliau punya murid lagi. Maka beliau nulis lagi. Si Fulan telah membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir kepadaku, sebagaimana sebelumnya juga, dan dia telah mencapai derajat itqan mutqin. Sebagaimana aku juga membacakan Al-Quran dari guruku, dari gurunya guru sampai ke Rasul. Turunkan lagi ke bawahnya. Kemudian dari bawahnya itu diturunkan lagi ke yang di bawahnya dengan tulisan yang sama. Si Fulan telah membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir kepadaku. Oke, sebagaimana aku sebelumnya membacakan dari guruku, dari gurunya sampai ke Rasul. Yang itu kemudian ke bawahnya lagi, ke bawah lagi terus sampai ke kita. Nah, dari guru anak itu nanti ada satu kitab tebalnya segini kurang lebih disakasikan kepada anak. Hasil belajar sekian, katakanlah selama sekian tahun. Ini adalah apa yang telah menjadi bagian daripada jawaban atas, katakanlah ya, kebersamaanmu bersama Al-Quran. Baca, harus dibacakan sama beliau, dibacakan. Si Fulan telah datang kepadaku, Hanafa Maulana, kemudian membacakan Al-Quran kepadaku dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, dengan mencapai derajat nilai bla 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 bla. Demikian aku wariskan ini kepada beliau sebagaimana aku sebelumnya telah terwariskan dari guruku A, dari B, dari C, D sampai ke Rasul. Diserahkanlah kitab tersebut kepada anak. Terimalah sama anak. Nah, setelah itu kitab tersebut anak simpan di sebuah tempat yang sangat khusus, yang sangat mulia, disimpan di rumah. Kemudian di kemudian hari ada orang datang mau ngambil sanad, maka anak siapkan, tuliskan dalam selembar kertas. Dua tulisan. Tulisan yang pertama adalah tabel nama-nama. Jadi anak dapat Al-Quran dari siapa? Dari guru anak, dari gurunya lagi, dari gurunya terus. Sama yang kedua berupa tulisan kata-kata. Ijazah namanya. Si Fulan, ijazah itu dari kata ajaza yujizu atau boleh, membolehkan. Boleh dia telah menjadi seorang pengajar Al-Quran. Ijazah. Dan juga syahadah. Syahadah itu adalah dari kata syahidah yashhadu, kesaksian, menyaksikan
bahwasanya aku bersaksi si Fulan telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan mencapai derajat mungkin. Kemudian dia datang untuk diwariskan Al-Quran kepadanya, maka aku pun mewariskan Al-Quran kepadanya. Sebagaimana sebelumnya aku mendapatkan dari guruku Fulan. Dan tidak boleh itu berdasarkan kajian. Kenapa? Karena nggak ada hubungan antara kajian dengan warisan. Itu adalah sesuatu hal yang diwarisi dan mewariskannya kembali dan tidak ada hubungan sama kajian, dan orang lain itu bukan siapa-siapa. Oke, kita tersebut tersimpan, terpelihara. Begitu pula nanti setelah kita sampaikan ini adalah sanad. Alhamdulillah, sanad itu tidak berakhir di saya karena ada penerusnya kan, diteruskan. Nanti orang tersebut nanti diteruskan lagi kepada orang yang terpilih dari gurunya tersebut. Akan nanti antum punya murid lagi. Apakah semua murid antum pasti dapat sanad? Nanti dulu. Yang terpilihnya itu nanti insya Allah pasti akan dapat sanad. Dan atas dasar apa nanti? Nanti kita semua pasti punya kriteria penilaian tertentu sehingga seseorang itu berhak untuk terwariskan sanad. Baik, Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah itu sudah menunjukkan jam 9:46 sudah di penghujung pertemuan kita, dan Masya Allah sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita gali beliau tentang Al-Quran, dan setiap anak bertemu dengan beliau selalu saja ada ilmu baru, karena Al-Quran ini tidak pernah habis untuk kita kaji, akan semakin